masyarakat yang masih mengambil benur. Para aparat, oknum aparat maupun PNS yang membantu pengambilan benur dan melindungi pengiriman benur ke Vietnam untuk sadar tentang masa depan para nelayan Indonesia. Ekspor lobster ini masih terus pengkajian karena memang menyangkut banyak. Anda sendiri kan tahu, baru kita bicara rencana saja udah macam-macam ya beritanya. Tapi saya pikir nggak ada masalah, ini bagian daripada kebijakan. Ya, pro kontra ekspor benih lobster. Kang, saya ingin ke Kang Deddy lagi. Kang Deddy, jadi sejak awal Anda tidak setuju, apa argumen utama Anda? Kenapa jangan diekspor nih benih lobster? Iya, pertama kan itu merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga. Dan itu adalah rangkaian makanan yang akan mempengaruhi produktivitas kelautan lainnya manakala itu habis. Walaupun argumentasinya misalnya mengatakan 2 miliar, ya 2 miliar, 10 miliar pun kalau diambilin tiap hari kan tetap habis. Dan di Indonesia ini kan rata-rata walaupun sudah ada aturan, rata-rata nggak konsisten pada aturan itu. Itu yang menjadi catatan penting saya. Yang kedua adalah Vietnam itu kan kompetitor kita. Kompetitor kita dalam produksi produk perikanan kelautan, ekspornya kan ke Cina. Nah, kemudian dia kompetitor punya teknologi, tetapi tidak punya benih. Oleh kita kompetitor dikirimin benih, baik yang diselundupkan maupun yang legal. Walaupun Bang Fahri rugi, gitu loh. Nah, akunya rugi, saya masih belum percaya kalau rugi. Saya percaya Bang Fahri nggak pernah ngebohong, pasti rugi. Tapi ingin tahu. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya adalah Vietnam ekspor lobster ke Cinanya melonjak tajam, berlipat-lipat. Karena apa? Dia disuplai dengan barang yang dari kita. Akhirnya yang terjadi adalah ekspor lobster kita menurun tajam. Sekali lagi kita akan jadi penonton sebenarnya. Penonton melihat bagaimana Vietnam meningkat dengan cukup pesat gitu ya, sedangkan ya kita masih dalam level yang sama. Itulah kritik kita. Ketimbang misalkan orientasi yang didorong itu adalah ekspor, kenapa sih kita nggak ngomong soal bagaimana negara ini menjalankan mandat Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang pelindungan dan pemberdayaan nelayan. Di situ juga sebenarnya menjadi jalan panjang. Nah, kalau kritik di KKP sebenarnya sedari awal beliau terpilih, kita tidak pernah melihat secara terang dan benderang gitu ya program kerja apa sih yang mau dijalankan gitu ya. Karena setahu saya ada 18 aturan yang akan dikaji ulang. Salah satunya adalah lobster, yang kedua adalah terkait dengan Permen 2 nih, urusan cantrang. Nah, ini cantrang juga 30 izinnya sudah keluar gitu. Ini jadi pertanyaan, ini berdiri atas nama siapa sebenarnya Kementerian Kelautan dan Perikanan? Oke, Bang Fahri, jadi bagaimana? Karena Anda sebagai eksportir, kalau tadi, wah ini nggak membawa untung apa-apa nih, yang untung malah cuma pengusaha begitu. Saya ingin tahu, jadi kalau Anda beli di nelayan, saya mesti tidak percaya Anda rugi, Bang Fahri. Saya ingin tahu, Anda kalau beli di nelayan itu berapa yang Anda bayarkan dan yang Anda kemudian dapatkan ketika Anda ekspor itu berapa? Kan jauh sekali jaraknya. Anda kan jadi presenter profesional karena nggak gampang percaya orang. Iya, makanya saya tanya. Gampang percaya kan nggak laku dia. Berapa Bang Fahri? Ini Anda berusaha ngeles nih dengan muji-muji saya. Tolong dijawab saya dulu. Pensiun. Mas Dedi tahu nanti pensiunannya itu sekitar cuma 2 juta sampai 3 juta. Pimpinan saya kan dapat 3 Bang Fahri, juta. saya tidak tanya pensiunan DPR. Ya nggak cukup, saya bisnis dong. Bisnisnya di mana? Di kampung saya. Di sana ada masyarakat yang selama ini saya nggak pernah dagang. Sebagai pejabat saya anti dagang. Bersih, saya nggak dagang. Nah ya udah, saya lihat apa yang membuat masyarakat happy. Yaitu mereka mau nangkap benur itu, mau dijual langsung. Ide negara tentang profesionalisme nanti kita lawan Vietnam itu sophisticated, rakyat nggak bisa nunggu. Ini aja dijalanin dulu, rakyat jalan dulu, nanti negara ngomong ke Cina, Cina ngapain lu membiayai Vietnam, jadi rakyat... biayai aja negara kami, orang benurnya dari sini, ngapain kami kirim ke Vietnam, di sini aja budidaya, nanti ente yang off-take semua dari sana, nelayan kita happy, pengusaha happy, China dapat harga yang lebih murah, kan itu sederhana. Nah, kembali ke tadi. Tapi jangan korbanin nelayan dulu, nunggu ya, nelayan nggak bisa nunggu, dia bukan orang kaya, Ibu Susi kaya, dia bisa nunggu. Mbak Susan, Anda mau menanggapi?
Ya, ini jangan terjebak pada siapa yang melakukan apa ya. Menurut aku sih bukan soal Susi atau Edi gitu. Ini soal bagaimana kemudian kita ngomongin kedaulatan dan kesejahteraan. Kalau kemudian betul dikatakan nelayan memang tidak bisa nunggu, iya betul. Nelayan mana tapi yang kemudian tidak bisa menunggu gitu. Kalau kemudian mau tahu disparitas harga biasanya yang didapatkan nelayan begitu dengan yang didapatkan pengusaha yang ekspor gitu. Kalau Bang Farid tadi nggak mau jawab, jadi saya ingin tahu. Saya harus tanya juga karena nelayan itu cuma dibayar 5.000 sampai 7.000 toh per. Ya peraturannya mengatakan harga di nelayan tuh nggak boleh di bawah 5.000. Oke. Tapi begitu dicek-cek harganya di pasar internasionalnya itu di bawah $1, bisa-bisa cuman 10.000, 11.000. Mengetahui rantai biaya cost of production di tubuh pemerintah saja, bayar karantina, bayar cukai, bayar kargo dan lain-lain itu kita hitung-hitung, warna berubah, harga jatuh dan sebagainya. Ya nggak cukup. Makanya saya keputusannya berhenti. Oke, jadi Anda membeli, saya kembali ke pertanyaan awal. Jadi Anda membeli dari nelayan 5.000 yang bisa Anda jual? Saya kalau budidaya pun ya, kalau misalnya langsung budidaya gitu ya, pasarnya itu memang harus deal dengan negara-negara yang terbiasa konsumsi lobster dengan harga yang tinggi. Oke, dan rakyat kita itu nggak terlalu terbiasa makan lobster. Sebenarnya apalagi hasil budidaya. Dan kita juga harganya nggak nanda, makanya budidaya kita nggak hidup. Ini ekosistem industri ini harus ada yang mengatur dari hulu ke hilir. Itu peran negara. Oke, jadi gitu tadi loh. kalau misalnya nelayan dapat 5.000, yang Anda bisa jual berapa Bang Fahri? Saya ingin tahu disparitas harganya. Harganya ditekan dari Vietnam, makanya waktu itu saya bilang sebaiknya para penjual tuh deal sendiri dengan Oke, Bang Fahri, Anda Vietnam. belum jawab. Jadi dapat berapa nih? Anda beli? Rugi, nah, ya Anda beli? Allah, rugi. Ya, saya ingin tahu ruginya bagaimana. Dua kali udah tutup. Karena kemudian kan bilangnya ini atas nama nelayan. Nelayan tidak bisa menunggu Ya, budidaya. Nelayan akan untung. dibeli. Nelayan, oke, 5.000 dapatnya. Iya. Yang dijual, perusahaan jual dapat berapa? Nggak Bang ada, Fahri? nelayan tuh malah memasang harga mendekati 10.000. Ada yang belasan ribu. Jadi harga di nelayan sini 11.000, harga Vietnam juga 11.000, 12.000. Ya matilah kita. Bagaimana Kang Deddy? Ya kalau lihat kisaran itu memang mungkin di sananya dibelinya 11.000. Panjang potong pajak kebagian 2.000 ya. Kenapa kemudian banyak sekali perusahaan yang mau dapat izin ekspor kalau kemudian merugi? Ya karena bego, dia nggak tahu.